Teman-teman, perkenan kita lanjutkan lagi materi manajemen lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas. Sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang manajemen lalu lintas, definisinya, pengertiannya apa, itu bisa dilihat di Undang-Undang 22 tahun 2009 pasal 1 ya, silakan lihat. Kemudian yang waktu pertama kali kita sudah belajar hak dan kewajiban, bahwa setiap kita, setiap manusia itu punya hak dan punya kewajiban. Jadi jika teman-teman melihat di jalan banyak yang sembarangan semaunya, rambu stop pada berhenti, lampu larangan parkir pada parkir, larangan masuk pada masuk gitu, itu karena tidak mungkin mereka belum memahami tentang hak dan kewajiban gitu. Mayoritas kita belum terima itu gitu, bahwa setiap kita punya hak dan kewajiban gitu. Dan sekarang mohon izin saya mau beranjak ke pertemuan berikutnya. Dalam pertemuan ini tugas saya adalah menyampaikan komponen lalu lintas gitu. Komponen lalu lintas itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu volume, yang kedua kecepatan, yang ketiga kepadatan. Kemudian saya ditugaskan juga untuk menyampaikan hubungan antara ketiganya gitu ya. Sebelum beranjak ke situ, jadi perlu kita ingat lagi bahwa tujuan kita menyampaikan materi di YouTube ini adalah pendukung materi di kelas, yang tujuannya mengantarkan, menemani teman-teman sampai teman-teman bisa merancang, merekayasa suatu ruas, persimpangan atau kawasan jalan begitu ya, jaringan jalan begitu. Nah, sebelum itu perlu kita pahami tentang kapasitas. Kapasitas itu apa? Itu nanti kita akan berguna ketika kita mengukur apakah jalan ini, ruas jalan ini, atau simpang ini, atau jaringan jalan ini bagus atau enggak gitu. Itu tujuannya kita belajar komponen itu gitu. Nah, pemahaman mengenai kapasitas itu perlu teman-teman tahu. Kapasitas itu ada 2 macam teman-teman. Ada kapasitas statis, ada kapasitas dinamis gitu. Statis, dinamis. Statis artinya diem, kalau dinamis itu artinya bergerak begitu. Nah, contohnya apa? Ini contohnya kita ngambil sebuah gelas. Kapasitas gelas ini berapa? Itu kita lihat berapa cc itu ya sampai penuhnya. Misalnya kita isiin air, sampai penuhnya. Tingkat penuhnya dia ini adalah kapasitas gelas ini gitu. Anggaplah setengah liter, maka kapasitas gelas ini adalah setengah liter gitu. Jadi itu kapasitas statis ya, statis gitu. Jadi kapasitas diam, mau gelas, mau bejana, mau baskom, mau apapun yang diam, kita ngukurnya ke kapasitas statis gitu, berdasarkan kapasitas statis. Tapi untuk sesuatu yang bergerak, kita hitungnya berdasarkan kapasitas dinamis gitu. Kapasitas dinamis contohnya apa? Contohnya itu kalau di lalu lintas kita sering contohkan itu pipa. Pipa itu selang, misalnya selang. Selang itu kan air masuk, kemudian keluar gitu. Kita tahu berapa kapasitasnya selang ini. Nah, beda kalau kita bilang kapasitas gelas, itu kapasitas diam, karena ketika kita tuangkan dia diam si airnya. Tapi kalau kita berbicara kapasitas sebuah selang, maka kita berbicaranya kapasitas yang dinamis, yang gerak gitu. Jadi katakanlah dia bisa menyalurkan ini misalnya setengah liter, gampangnya nggak seperempat liter sih ini, gampangnya seperempat liter. Tapi persatuan waktu, misalnya seperempat liter per detik atau per menit gitu. Jadi ada hitungan per periode waktu gitu. Lidah saya, per periode waktu gitu. Jadi mohon pahami itu ya, beda antara kapasitas statis dan kapasitas dinamis gitu. Kalau kapasitas dinamis itu airnya itu bergerak, dia yang lewat berapa? 1 liter per 10 menit pak, 1 liter per 10 menit bu, gitu misalnya gitu ya. Itu kapasitas. Nah, sekarang kita kalau mau mengukur jalan, ruas jalan, misalnya ini adalah sebuah ruas jalan. Yang kita hitung itu nggak kelihatan ya ininya. Saya pakai yang merah coba. Ini ruas jalan, kelihatan ya, kelihatan. Ini ruas jalan, ini ruas jalan, ini ruas jalan.
ketika kita mengukur ruas jalan, suatu ruas jalan, apakah kita melihatnya kapasitas statis atau kapasitas dinamis? Iya, kapasitas dinamis. Karena kita mengukur kapasitas itu kalau gampangnya itu kita ambil istilah daya tampung lah. Daya tampung begitu. Kapasitas adalah daya tampung, gampangnya begitu. Jadi untuk satu ruas kita tidak mengukur tidak menilai kapasitasnya berdasarkan kapasitas statis, tapi kapasitas dinamis, kapasitas yang bergerak begitu. Itu bedanya begitu. Beda kalau kita melihat ke satuan ruang parkir. Misalnya ini tempat parkir ini ya. Ini gedung parkir misalnya. Gedung parkir kita bisa lihat dua dari kapasitas statisnya. Statisnya kita lihat blok-bloknya aja. Misalnya di sini bisa kita bikin jadi 1, 2 sampai 6. 6 ruang parkir, kapasitas statisnya berapa? 6 parkir Pak gitu. Kapasitas statisnya. Dinamisnya karena dia satu kendaraan parkirnya cuma 1 jam, maka misalnya 10 jam, kapasitas dinamisnya bisa 60 kendaraan kan? Begitu. Jadi kalau ruang parkir itu ada kapasitas statis dan ada kapasitas dinamis. Kalau ruas jalan kita lebih terbiasa mengukur berdasarkan kapasitas dinamis begitu ya. Gitu. Jadi kalau saya kecepatan nanti teman-teman rewind aja, ulang-ulang, dan kalau ada pertanyaan silakan tanyakan insya Allah kalau saya ada waktu saya jawab. Dan ini adalah untuk mendukung pembelajaran di kelas begitu ya. Nah, kapasitas itu apa secara definisi? Kapasitas adalah jumlah kendaraan maksimum yang dilewatkan, yang bisa lewat pada satu titik tertentu pada periode waktu tertentu gitu. Jadi kita melihatnya biasanya menyebutkannya arus gitu. Karena kita ngobrolkan bukan kapasitas dinamis kan, tapi bukan kapasitas statis kan, tapi kapasitas dinamis. Jadi kita lebih terbiasa menyebutkan arus atau flow. Arus sama dengan kendaraan, jumlah kendaraan yang dilewatkan pada satu titik tertentu pada periode tertentu. Jadi kita anggap jumlah kendaraan yang maksimum lewat pada satu titik tertentu untuk setiap jam. Katakan bisa 10 menit, bisa 15 menit, bisa setengah jam, bisa 1 jam, kita anggap per jam gitu. Jadi arus ini tuh bukan arus, kapasitas arus. Jadi kapasitasnya C, kita pakai notasi aja biar gampang ya. Tapi teman-teman ingat ya, kalau yang saya tuliskan ini, yang kita bahas sekarang ini adalah kapasitas C kapasitas. Jadi ini jumlah kendaraan maksimum, frekuensi maksimum yang lewat pada satu titik tertentu pada periode waktu tertentu. Jadi ininya satuannya kendaraan per jam gitu. Anggap misalnya ini kapasitasnya untuk ruas jalan ini, katakanlah 2000 gitu, 2000. Ketika kita bilang 2000 kendaraan per jam, sama seperti kita hampir sama dengan kita bilang misalnya ini kapasitas gelas ini berapa? Kapasitas gelas ini adalah setengah liter Om gitu. Kapasitas ruas jalan itu berapa? Kapasitas ruas jalan itu adalah 2000 kendaraan per jam begitu. Jadi ada satuan kendaraannya, ada periode waktunya begitu. Sampai di sini teman-teman paham ya? Gitu. Kalau kapasitas adalah frekuensi maksimum kendaraan yang dilewatkan pada periode waktu tertentu gitu. Maksimum ya, daya tampung maksimum. Oke. Sekarang kita berlanjut ke kecepatan dan kepadatan. Kepadatan. Mengenai notasi, kalau untuk kecepatan biasanya kalau di satuannya untuk di kita di Indonesia biasanya di mobil aja mobil, di motor itu di speedometer kita tulisannya kilometer per jam kan gitu. Kalau di Amerika biasanya miles per hour. Kita biasakan yang kita aja, standar Indonesia itu kilometer per jam gitu. Kecepatan kendaraan
kecepatan kendaraan ketika melewati satu titik tertentu. Misalnya Anda adalah seorang pengemudi, Anda lewat kepada titik ini, kecepatan Anda adalah 40 misal. Jadi 40 km per jam. Notasinya kita ini kecepatan tuh saya sih biasanya ini pakai speed. V sama dengan 40 km per jam. Mau S mau apa nggak apa-apa, notasi itu tiap buku beda-beda sih. Yang penting kita sepakati aja bahwa ini adalah yang kita maksudkan sini adalah kecepatan gitu ya. Gitu, kecepatan atau speed gitu. Jadi pemahaman mengenai kecepatan itu, kecepatan adalah itu kecepatan kita ketika melewati satu titik gitu. Itu nanti kalau surveinya survei spot speed gitu. Ada kalau kita kecepatan misalnya kecepatan ruas, kita beberapa pengendara yang banyak gitu nanti dirata-ratakan gitu. Berapa? Saya 40, Om Jakra 60, Om Sogo 80. Nanti di kecepatan arusnya berapa? Oh, ternyata rata-rata itu jangan 80 kecepatan 60 misalnya begitu. Jadi itu ya pemahaman tentang kecepatan. Nah, satu lagi yang elemen yang ketiga, kepadatan. Nah, kepadatan itu apa? Kepadatan itu kalau kita analogi yang jelas nggak bisa karena dia air. Kalau di jalan tuh kan gini ya, kita lihat ya, ketika kondisi macet, si mobil, motor itu kan pada rapat gitu, pada mengisi ruang begitu kan. Ini arah sana misalnya, arah sana juga sama gitu. Jadi kepadatan adalah kepadatan gitu ya. Kepadatan adalah jumlah kendaraan pada jarak tertentu. Anggap ini 1 km, anggap 1 km. Anggap 1 km. Jadi jumlah kendaraan yang ada pada jarak tertentu gitu. Itu kepadatan gitu. Jadi kepadatan kalau saya sih biasanya notasinya saya pakai D, karena D itu sama dengan density. Density itu kepadatan, kerapatan. Density itu kendaraan. Jadi satuannya kendaraan per kilometer. Jumlah kendaraan yang ada pada, anggap 1 km, pada 1 km begitu. Jadi jumlah kendaraan yang ada pada jarak tertentu begitu. Jelas kan ya? Jadi kecepatan yang pertama itu kita harus tahu dulu kapasitas. Kapasitas itu daya tampung maksimum. Daya tampung maksimum sampai gelas ini penuh gitu. Daya tampung maksimum kapasitas itu ada dua, ada kapasitas statis, ada kapasitas dinamis gitu. Nah, untuk ruas jalan kita melihatnya kapasitas dinamis. Kapasitas dinamis untuk suatu ruas jalan adalah jumlah kendaraan maksimum yang lewat pada satu titik tertentu pada periode waktu tertentu gitu. Jadi kalau kita tuliskan notasinya begini, saya hapus dulu. Nah, ini C, kapasitas itu maksimumnya arus per waktu per jam misalnya. Jadi C sama dengan kendaraan, Q. Saya biasa pakai notasi supaya gampang. Jadi kendaraan, gampangnya ya, kendaraan per jam kapasitas gitu. Ini kapasitas yang pertama kita tahu. Kemudian flow, arus tadi, jumlah kendaraan yang lewat pada ruas jalan yang lewat pada satu titik tertentu pada periode waktu tertentu. Kita biasanya nyebutnya flow. Notasinya saya biasanya nulisnya Q sama dengan kendaraan. Kendaraan per jam gitu. Q sama dengan kapasitas, cuman bedanya kalau C itu adalah maksimumnya
ruas jalan ini 2.000 Pak gitu. Cuman kalau setelah kita survei dia nggak memenuhi maksimum kok gitu, cuman 1.500 misalnya. Sama kayak gelas juga, ini gelas kan ceritanya ini bisa menampung, daya tampungnya itu setengah liter, tapi diisinya cuma 1/4 liter kok gitu. Setengah liter nggak apa-apa, minum aja. Gitu. Jadi sampai di sini ini arus ya, arus kendaraan per jam. Kemudian tadi yang kedua kecepatan. Kecepatan itu saya notasinya biasanya nulisnya V. Kecepatan adalah kilometer per jam. Kilometer per jam. Gitu. Ini kelihatan nggak sama teman-teman? Kelihatan ya? Ini V ya. V sama dengan kilometer per jam. Speed, kecepatan, kilometer per jam. Kemudian ada lagi density, kepadatan, D. Notasinya D. Saya biasa menuliskan notasinya D. D itu kepadatan atau kerapatan. Satuannya apa? Dia kendaraan per kilometer. Kendaraan per kilometer. Kemudian hubungannya antara arus, kecepatan, dan kepadatan bagaimana? Gitu. Arus adalah kecepatan dikali kepadatan gitu. Arus adalah kecepatan. Ini rumus umum ya. Ini teman-teman ingat. Rumus umumnya adalah arus sama dengan kecepatan dikali kepadatan. Coba kita turunkan notasinya. Arus itu kendaraan per jam. Kendaraan per jam, gitu kan? Nah, kalau kurang jelas di zoom aja. Ini kendaraan per jam. Sama dengan kecepatan itu kilometer per jam. Kilometer per jam. Dikali kecepatan itu kendaraan. Ini kendaraan ya. Kalau tulisan saya jelek, maaf. Emang jelek. Orangnya juga jelek. Kendaraan per kilometer gitu. Jadi kalau kita ini kan kilometer per jam dikali kendaraan per kilometer. Kalau kita ini dikali ini kilometer, ini kan di atas ini kita hilangkan kan kilometernya, kita hilangkan. Jadi apa? Kendaraan per jam sama dengan kendaraan per jam. Udah terbukti gitu bahwa arus sama dengan kecepatan dikali kepadatan gitu. Kalau tulisan saya jelek, saya ulangi lagi. Ini arus, ini kecepatan, ini kepadatan. Jadi arus, hubungan antara arus, kecepatan, dan kepadatan adalah arus sama dengan kecepatan dikali kepadatan. Titik gitu. Sampai di sini pertemuan kita selesai, clear gitu. Teman-teman tinggal menyerap aja. Jadi jadi gitu. Untuk pertemuan ini teman-teman sudah tahu, sudah paham apa itu arus, apa itu kecepatan, apa itu kepadatan. Sebelumnya teman-teman belajar dulu tentang kapasitas. Maksudnya pahami dulu tentang kapasitas. Kapasitas adalah daya tampung, artinya maksimum gitu. Aduh sorry, saya lumayan 20 menit ngomong tanpa teks. Jadi kira-kira gitu. Kita bertahap, tapi dengan pembelajaran ini insya Allah kita bisa, karena tujuan akhirnya adalah saya mengantarkan, menemani teman-teman sampai teman-teman bisa merancang manajemen dan rekayasa lalu lintas di ruas, simpang, atau jaringan. Kira-kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan tuliskan kalau ada kritik, komentar, saran, atau apapun, silakan tulis dalam komentar. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Awesome.